Buat kalian yang baru pertama kali bikin salt bread atau belum pernah nyobain salt bread, ayo kita bikin bareng. Akhir-akhir ini tuh emang lagi keracunan sama salt bread. Bukan keracunan makanan maksudnya ya. Keracunan pengen nyobain dan pengen bikin salt bread. Kenapa dia ada di mana-mana? Kayak otak aku tuh bentuknya langsung salt bread sekarang. Itulah alasan kenapa hari ini kita bikin salt bread. Di sosial media kalau lagi nge-scrolling tuh semuanya yang keluar salt bread. Kayaknya tahun lalu kita pernah nyobain salt bread di daerah Blok M yang cukup viral, namanya Little Salt kalau nggak salah. Itu pertama kalinya kita nyobain salt bread. Percobaan hari ini tuh sebenarnya bukan yang pertama, ini percobaan keempat kalau udah aku hitung ya. Rasanya pas 3 kali percobaan itu nggak masalah, tapi memang bermasalah di bentuk. Nah, di percobaan kali ini aku mau bikin supaya kalian juga bisa nyoba buat salt bread di rumah dan tanpa perlu memusingkan bentuk ya. Yang penting rasanya. Dan mungkin kamu yang baru pertama kali mau bikin salt bread, semoga bisa terbantu. Aku pakai tepung protein tinggi yang cakra kembar hijau yang kayak gini. Kalau kalian mau bisa, nanti aku kasih linknya. Aku mau coba masukin bahan kering dulu. Ragi, gula, sama garam. Kita ratain dulu aja. Kalian sini ada yang udah pernah nyoba salt bread belum? Entah beli di luar atau masak di rumah. Ada yang bisa nggak sih ngebentuknya? Aku tuh kayak ulet mulu bentuknya. Kemarin coba yang pertama kepanjangan. Terus yang kedua terlalu banyak garam. Yang ketiga bentuknya masih belum seperti salt bread. Kayak masih terlalu panjang gitu. Sekarang masukin yang cair. Kita mixer dulu. Hup. Ini di mixer sampai tepung keringnya nggak ada aja. Terus masukin butter. Tepungnya udah rata. Kita mau masukin butter. Nah, yang penting dia tepung keringnya udah nggak ada lagi. Kita masukin butter. Ya bentuknya aneh tapi nggak apa-apa. Gitu. Ini tinggal ditunggu sampai dia kalis aja. Jadi kayak apa? Berbentuk window pane atau dia bisa sampai transparan pas ditarik gitu nggak robek. Kalau udah kayak begitu kita bisa istirahat. Nah, ya sudah kalis. Kita coba tes adonannya udah transparan apa belum. Apakah sudah cukup elastis? Ini yang penting udah bisa stretchy, udah kayak elastis banget, dan udah nggak lengket gini tuh. Udah nggak lengket di tangan. Udah elastis kan? Ini udah bisa kita ambil, kita pindahin ke mangkok yang udah dikasih minyak. Jadi biar dia nggak lengket tuh. Elastis banget. Bisa sepanjang ini, buset tuh. Wow. Jadiin bola gini biar rapih, baru masuk ke mangkoknya udah ada minyaknya tuh. Terus masukin ini, kita istirahatin sejam aja cukup, pokoknya sampai kelihatan 2 kali lipat. Langsung kita tumbuk dan kita bagi-bagi. Part paling menyenangkan memang ketika lagi mau nonjok si adonannya, ketika habis di rest 1 jam. Ini istirahat yang pertama sebelum kita bagi-bagi per adonannya. Nah, 1 adonan salt bread kalau yang aku cek di Google itu biasanya 60 sampai 80 gram per biji. Udah 1 jam bentuknya udah 2 kali lipat. Buset, gondut banget, gondut. Ih, gemes ya. Kalau gede gini tuh dia menggemaskan. Kita cek dulu ini berapa totalnya. 662. Kita bikin adonan salt breadnya 1 biji 66 gram. Berarti kemungkinan akan jadi 10. Udah dibagi-bagi nih. 1, 2, 3, 4 ya ada 10. Dapat 10 salt bread. Kita bikin bentuknya jadi kayak apa sih namanya, kayak pentungan gitu.
Kepentungan kan kecil di bawah, gede di atas gitu. Kayak segini. Kita bentuk semuanya jadi pentungan dulu, baru nanti kita giles dan masukin butter. Kita udah bentuk semua salt breadnya kayak pentungan, jadi gede di atas, kecil di bawah. Kita istirahatin dulu 10 menit, habis itu kita giles, baru kita masukin butter. Butternya biar nggak meleleh di tangan, pas lagi kita gulung-gulung ke dalam sini, itu dibekuin dulu mendingan. Pas mau dimasukin ke dalam adonan salt bread, dia nggak cepet meleleh, karena kan kepegang-pegang terus sama tangan kan. Tuh, nih, udah di freezer, udah berembun tuh. Ini yang nanti akan dimasukin ke salt breadnya. Ini adalah hal yang memang bikin aku deg-degan ya pas lagi ngebentuknya. Kita mau coba giles, aku nggak tahu bisa apa enggak. Aduh Tuhan. Kita taruh, terus kita tarik ke bawah dulu, tarik ke bawah, terus tarik ke atas. Kayaknya udah cukup ini lah ya tuh. Udah, kita coba masukin dulu. Ini butter kan tadi udah dibekuin. Sekarang kita masukin butternya ke ujung. Terus tutup biar dia nggak bocor. Kita gulung pelan-pelan. Hah, gini nggak sih? Ini kayak kepompong tapi kuntet. Coba satu lagi, belum valid. Kalau satu berhasil, biasanya kedua enggak. Coba kita coba giles ke bawah pelan-pelan. Hap. Nah ini pas mau ke atas pelan-pelan juga. Hap. Masukin butter, bungkus, gulung. Jadi kita bikin semua adonannya jadi salt bread dulu, baru nanti kita istirahatin lagi. Ya ampun, aku suka bentuknya kayak gondet, kayak kuntet gitu, lucu banget. Aduh, ya ampun ya. Dan kalau udah dibentuk semua salt breadnya, baru deh kita istirahatin lagi, tapi nggak usah sampai 1 jam, 30-45 menit aja udah cukup. Salt breadnya udah aku bentuk semua, sekarang kita tinggal istirahatin. Ini kita istirahatin 30 menit aja. Udah setengah jam, kita coba buka. Wah, udah ngembang dia. Kayak sebelum manggang yang harus disiapin adalah ada semprotan air sama garam. Kita mulai semprot. Sip. Itu biar dipanggang dia agak ngukus gitu, ngukus sambil manggang. Nah sekarang kasih garam. Oke, nih kita masukin. Ada hal yang selalu gue lakuin setiap lagi manggang roti, butter ditaruh di atas oven biar dia meleleh dengan sendirinya tanpa mesti dilelehin di panci. Udah jadi. Kita lihat. Langsung dimandiin butter. Hop. Kita taruh di cooling rack biar dia bawahnya adem dan crispy, nggak lembab gitu. Coklat. Biar bisa panggang yang satunya lagi. The moment of truth, apakah salt bread yang kita bikin bareng ini akan menjadi salt bread yang krakrok, bisa crispy luar atas bawahnya dan di tengahnya bolong? Sudah selesai dipanggang, sekarang kita mau tes crispy. Bentuk itu tidak masalah, yang penting rasanya. Yang kemarin sempat aku bikin bawahnya tuh gosong, ini enggak. Atasnya crispy. Ini yang bagian atasnya tuh. Ini yang bagian bawahnya crispy. 1, 2. Apakah dia kopong? Dia bolong, guys. Oh my god. Sekarang kita mau coba kasih Bapak Mike. Apakah dia suka dengan salt bread yang aku bikin untuk keempat kalinya? Sekarang kita mau coba salt breadnya. Ini aku sudah bikin salt bread. Kayak udah kayak kepompong bantut ya? Iya, kayak mau keluar ulut gitu. 1, 2, 3.
Garing empuk dalamnya. Dalamnya kopel. Ya tuh. Ngopi nih, ngopi. Oh, iya. Aku nggak ngopi. Dan yang paling penting, makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya dan kalian terinspirasi untuk bikin salt bread juga di rumah. Nggak usah peduliin penampilan, yang penting rasanya. Semoga suka videonya dan sampai jumpa. Sibuk banget deh tadi. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Tiri.